Baik rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan pembahasan terkait dari mana kita memang sudah menjadi pembahasan selanjutnya. Yang ini adalah proses dari sebelum-sebelumnya. Di sini kita akan membahas terkait implementasi Microsoft 365 dalam membantu peran customer kita pada pelayanan Bank BRI dalam meningkatkan kenyamanan para pengguna. Nah, di sini ada beberapa poin yang memang sudah kita ketahui terlebih dahulu ya. Di sini perusahaan kita dari Bank BRI itu sendiri, PT Bank BRI ini atau disingkat juga atau kepanjangannya itu Bank Rakyat Indonesia. Ini adalah salah satu bank terbesar dan tertua juga ya. Dan ini juga milik BUMN, Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Nah, sejak 1 Agustus 1992, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992, status BRI ini kan telah berubah menjadi perseroan terbatas. Nah, kepemilikan BRI ini juga masih 100% di tangan pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini. Kemudian sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia yang masih digunakan sampai dengan sekarang ini. Kemudian di sini pelayanan-pelayanan dari Bank BRI itu sendiri yaitu ada bill payment. Bill payment ini adalah sarana pembayaran tagihan publik dengan memanfaatkan fasilitas ATM dan layanan teller di Bank BRI. Kemudian ada jasa penerima setoran. Di sini maksudnya yaitu melakukan transaksi setoran atau pembayaran untuk berbagai keperluan. Keperluannya apa aja sih? Yang udah kita ketahui yaitu terkait setoran pembayaran tagihan rekening listrik, kemudian pembayaran tagihan rekening telepon, pajak bumi bangunan, terus pembayaran gaji pegawai, pembayaran pensiun pegawai, kemudian ada setoran BPIH yaitu biaya perjalanan ibadah haji sampai lunas ya. Kemudian di sini ada transaksi online juga. Ya, transaksi online ini antar cabang yang dimana adalah layanan antar ini dapat dilakukan di semua kantor cabang BRI atau unit BRI terdekat. Ini jadi bisa dilakukan. Dan masih banyak lagi pelayanan Bank BRI yang ada di perusahaan kita. Kemudian di sini ada kita kaitkan dengan design thinking ya. Di sini kita simak teman-teman. Di sini design thinking ini yang dimaksudkan adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Nah, jadi pada saat yang sama, design thinking ini menyediakan pendekatan berbasis solusi. Ya, seperti memang kita butuhkan saat ini, kita memang membutuhkan sebuah solusi dari adanya permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan kita. Jadi di sini perlunya design thinking di mana kita harus mendesain untuk mendapatkan sebuah pendekatan berbasis solusi yang memang kita butuhkan saat ini. Kemudian di design thinking ini memiliki 5 tahap. Yang pertama ada empathize, kemudian ada define, kemudian ada ideate, kemudian ada prototyping, dan yang terakhir ada testing. Nah, di empathize ini itu terdiri dari interview, ada shadowing, ada seek to understand, dan ada non-judgmental. Kemudian ada define. Define ini dia berkaitan dengan personas, ada role objective, ada di discussion, kemudian ada challenge juga, kemudian ada pain point. Kemudian di langkah tahap ideate, di sini ada share ideas. Itu dia seperti menuangkan ide ya. Ide ada di for convert, kemudian ada yes and thinking prototype. Kemudian di sini ada prototyping, di mana prototyping ini dia itu membahas seperti cangkupan make up, mock up, storyboard, terus keep it simple, fall fast, dan iterate quickly. Nah, kemudian ada testing juga di sini. Testing itu kayak acuan itu seperti understand impediments, ada what work, ada role play, dan ada iterate quickly. Oke, next.
Di sini juga ada penjelasan yang memang di mana kita kaitkan dengan masalah dari permasalahan di perusahaan kita. Yang tadi udah saya jelaskan kepada rekan-rekan juga. Tadi tahapan yang sudah saya jelaskan, di sini kita ulas kembali di mana apa sih empathize itu. Di sini tahap empathize itu yaitu pemahaman empatik tentang masalah yang memang coba diselesaikan. Dan ini melibatkan para ahli konsultasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang bidang yang menjadi perhatian melalui pengamatan, keterlibatan, dan empati pada orang-orang yang memahami pengalaman dan mempunyai motivasi, sehingga memperoleh pemahaman pribadi memang lebih jelas. Itu di tahap empathize. Kemudian ada di tahap define. Define ini kita seperti mengumpulkan informasi yang memang telah kita buat dan kita kumpulkan dari adanya permasalahan yang memang ada di perusahaan kita. Kemudian kita harus berusaha mengidentifikasi masalah tersebut sehingga pernyataan masalah tersebut akan berpusat pada para pelanggan atau customer sehingga bisa kita terselesaikan. Kemudian ada tahap ideate. Di sini ideate ini yaitu adalah pernyataan. Kalau tadi kan define kita mengumpulkan informasi dari masalah-masalah yang ada di perusahaan kita. Kemudian di sini ada tahap ideate di mana apa sih pernyataan masalah yang ada di perusahaan kita. Kemudian berpusat pada siapa juga gitu kan, karena di sini pusat kita adalah para pengguna atau para customer. Kemudian di sini juga kita harus mengidentifikasi solusi baru untuk pernyataan masalah yang dibuat. Dan di sini juga kita akan mencari cara alternatif untuk melihat masalah pelanggan. Next, nah di sini ada tahap prototyping. Prototyping ini apa sih? Yang sudah kita pernah bahas juga ya rekan-rekan. Di sini prototyping ini adalah desain dengan menghasilkan jumlah versi atau produk itu melalui lembaran kertas. Ya, dan ini akan menyelidiki sebuah solusi masalah yang memang dihasilkan dari apa yang ada permasalahan yang ada di perusahaan kita. Nah, kemudian dari prototyping ini diuji kembali dari beberapa tim yang memang sudah ada di perusahaan kita yang akan nanti dirancang desainnya seperti apa, bagaimana sehingga para pengguna itu mampu menyelesaikan masalah yang memang ada pada dirinya gitu, sehingga kita mampu membantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah pada para customer gitu. Kemudian next ada testing. Testing ini adalah desainer untuk menguji produk di mana produk ini memang ketat menggunakan solusi terbaik yang teridentifikasi selama fase prototyping yang memang sudah tadi kita jalankan gitu. Kemudian testing ini adalah tahap akhir yang digunakan untuk mendefinisikan kembali salah satu masalah dan menginformasikan pemahaman pengguna. Kondisi ini juga bagaimana sih kita berpikir, berperilaku, dan merasakan dan berempati. Bahkan selama fase ini perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunanya, sehingga para customer kita nanti bisa merasakan apa yang memang menjadi kebutuhan para pengguna gitu. Oke, next lanjut di sini kita kaitkan dari 5 tahapan design thinking itu kita kaitkan dengan tahap-tahap yang memang ada di permasalahan kita. Nah, di sini kita kaitkan dengan empathize. Di sini permasalahan yang ada di perusahaan kita yaitu tentang pelanggan atau customer yang memang dapat memberi rating dan ulasan dan dari aplikasi MBKBRI itu sendiri. Jadi saat customer telah mengulas sesuatu, baik itu kritikan, terus pemberian bintang dari bintang 1 sampai bintang 5, dan di sini mereka juga bisa mengulas atau memberikan kritik dan masukan terkait apa aja sih yang memang menjadi kekurangan, kelebihan dari aplikasi yang memang sudah kita buat gitu. Kemudian di sini ulasan tersebut juga dikaitkan dan memang bersifat privasi. Memang hanya kita aja gitu yang mengetahui, karena ini menjadi ulasan kita, revisian kita untuk bisa membuat pembaharuan atau membuat fitur-fitur baru yang memang nantinya bisa digunakan jauh lebih baik untuk para pengguna gitu. Kemudian di sini ada tahap define dari permasalahan kita. Di sini pelanggan customer dapat memberi rating dan ulasan yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di sini kita bantu menargetkan peningkatan yang paling berpengaruh terhadap aplikasi. Maka dapat melihat tren dari masalah teratas, dari masalah-masalah terkini gitu, dan kita bisa mengulas kembali apa-apa aja sih memang menjadi tren terbaik yang memang sangat dibutuhkan oleh para pengguna.
Kemudian di sini juga menganalisis ulasan itu kebanyakan itu dibukanya melalui situs Android developer gitu. Ini ada gambarannya yang bisa kalian lihat di define ini. Ada sense, ada create, ada prototyping test, dan ada plan atau pitch. Di sini combine acceleratornya ya, bisa dilihat sama rekan-rekan semuanya. Kemudian ada tahap ideate. Di sini tahap ideate dalam permasalahan di perusahaan kita itu kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu ya. Di sini kita sangat membutuhkan aplikasi Power Virtual Agent atau Power Virtual Agents. Di sini setiap bot obrolan dari para pengguna atau customer yang memang nanti bakalan konsultasi dari keluhan atau masalah yang memang dihadapi para pengguna. Di sini kita akan membuat bot. Bot itu adalah obrolan yang memang dimana para pengguna itu menggunakan Microsoft Power Virtual Agents adalah produk atau layanan yang memang terpisah dan terlepas dari suatu obrolan pembahasan yang memang sangat penting gitu. Kemudian ada aplikasi Power Apps. Di sini kita membutuhkan Power Apps dikarenakan kita sangat membutuhkan pembaruan apa aja sih yang memang kita ciptakan untuk para pengguna dan para customer gitu. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan aplikasi Power Automate. Nah, di sini kita penting banget sangat membutuhkan aplikasi Power Automate ini karena kita perlu mengotomasi apa aja sih yang menjadi kebutuhan terbaru, permasalahan terbaru, pokoknya apapun itu yang memang kita perlu update, kita perlu menggunakan aplikasi Power Automate. Kemudian dari prototyping ini yang memang sudah kita bahas sebelumnya, dari prototyping ini adalah cara langkah-langkah dari permasalahan yang memang ada di perusahaan kita, dari kasus pemblokiran akun, kemudian lupa password, terus lupa PIN, lupa username, terus di sini adalah permasalahan yang memang dibuat melalui desain prototyping. Kemudian ada testing. Tahap terakhir ini adalah tahap yang memang proses berulang yang memang dihasilkan dari fase testing yang memang sering digunakan untuk mendefinisikan kembali atau dari pengguna, kondisi penggunaan, bagaimana orang berpikir, berperilaku, dan merasakan. Dan dari pengembangan permasalahan ini juga di sini nantinya kita akan mengembangkan produk dan penawaran yang bisa memenangkan nasabah atau para customer atau serta pengguna. Kemudian di sini juga kita akan membantu jaringan distribusi melalui Sinergi of Voice dengan BRI. Kemudian kita akan membangun tim customer leadership yang memiliki daya saing tinggi dan memiliki kompetensi. Kemudian yang keempat itu kita akan mengembangkan sistem finance application dengan advanced IT infrastruktur yang bisa memberikan pelayanan yang akurat, cepat, dan memuaskan. Sehingga nantinya para pengguna atau para customer yang memang menjadi nasabah kita ini akan bisa menjadi suatu aplikasi memang sangat dibutuhkan gitu, apalagi dengan permasalahan-permasalahan yang ada, dan sehingga kita juga dapat menyelesaikan permasalahan yang memang sangat dibutuhkan oleh para pengguna. Nah, itu memang tujuan kita kan, memberikan pelayanan dan fasilitas yang paling terbaik untuk para pengguna kita. Mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan hari ini untuk pembahasan kita, untuk pertemuan kita hari ini. Semoga teman-teman bisa dicermati, bisa dipahami, dan kita juga bisa bekerja dengan secara maksimal ya pastinya untuk bisa menciptakan pembaruan yang memang lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian sehat selalu, terus menjaga kesehatan, dan aktivitas kalian juga harus bisa dimaksimalkan sebaik mungkin ya untuk bisa melakukan hasil yang terbaik juga. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.